Kayaknya enak yang itu. Oh enak nih. Cek. Wah, Masya Allah. Kalau saya sama Habib Haikal ini mirip ya? 11-12. Ya. Aku Arab versi rawon. Arab maklum. Satan sih. Aku ya Jepang, lali ngentas. Oke, tadi Ustadz Yosi sudah menyampaikan tentang cinta-cinta. Nah, di zaman sekarang apalagi ya, Bib, tentang pemuda-pemuda ini ada istilah kata kalau di media sosial itu lost Adam, generasi lost Adam. Nah, padahal pemuda ini kan dalam menuntut ilmu kita kan juga butuh Adam loh. Bib. Kita sih kelas MC. Nah, terutama MC ini butuh bimbingan nih. Bisa butuh bimbingan konseling dari guru BK mungkin. Nah, ini tentang pemuda dan ada menuntut ilmu. Ini pripun Beb, nasihatnya Beb. Saya punya kasus begitu. Wah, kasus sama. Oke. Ketika kajian di sini itu ternyata ibunya itu telepon. Oke. Kira-kira itu kita milih dengarkan tausiah panjenengan atau ngangkat telepon ibunya terus pulang gitu. Nopo ibu dijak. Ya. Nopo adan. Lalu random aja. Jadi ada ibunya. Gimana Bu? Moga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa sahbihi wal ali amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, para asatidz dan segenap panitia serta hadirin. Oke, karena keterbatasan waktu juga, jadi kita jawab pertanyaan terlebih dahulu. Gimana ketika misal orang tua kita telepon kita di tengah kajian, maka ketika kemudian itu sifatnya urgent, ya silahkan dahulukan orang tua dibandingkan ngaji, karena ngaji bisa kapan saja gitu ya. Jadi silahkan, ada yang mau ditelepon orang tuanya? Enggak ya. Jadi ketika ditelepon orang tua sifatnya urgent, kalau bisa dijawab, jawab. Kalau mau dikasih balasan lewat WhatsApp, ya dibalas. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya insya Allah di sini manusia yang beradab semua gitu ya. Insya Allah manusia yang beradab. Dari tadi juga khusyuk mendengarkan nasihat-nasihat dari para asatidz yang lain gitu ya. Saya terus terang nggak suka merosting ini. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini lebih kepada teman-teman di sini yang dalam tahap menuntut ilmu. Ya. Kita semua, saya pribadi dan para asatidz yang lain juga semuanya pasti saat ini sedang dalam tahap menuntut ilmu. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan sebagai penuntut ilmu? Ini penting. Ya, jadi jangan kita tuntut ilmu cuman ya udah yang penting ikut kajian aja. Yang penting gayeng aja. Ya, gayeng sesekali boleh, ya. Nanti Ustadz Ginan mau memberikan harga diskon katanya. Insya Allah. Untuk MC gratis bawa gratis Mas. Gratis insya Allah. Gratis. Nah, jadi kata Imam Syafi'i di dalam syairnya beliau menjelaskan, ya akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Saudaraku, tidaklah didapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara, kata Imam Syafi'i. Catat, ini bisa buat status nih. Selain status-status dari ustadz-ustadz yang lain. Ya akhi lantana lal ilma illa bisittatin saunabbika an tafsiliha bibayani. Maka aku akan menjelaskan kepadamu penjelasan 6 perkara tersebut. Maka 6 hal tersebut, yang pertama adalah zakaun, kecerdasan. Yang kedua adalah khirsun, semangat. Yang ketiga adalah ijtihadun, usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh. Yang keempat adalah bulghatun, biaya. Yang kelima adalah suhbatu ustadzin, bersahabat, bergaul dengan para ustadz atau gurunya. Dan yang keenam adalah tulu zamanin, waktu yang panjang.
Jadi kata Imam Syafi'i, kita sebagai pencari ilmu, yang mana status kita sebagai pencari ilmu adalah sebuah kebanggaan bagi kita, itu harus punya setidaknya 6 modal agar kita sukses sebagai seorang penuntut ilmu ataupun santri. Yang pertama adalah dzakaun, kecerdasan. Maka kecerdasan ini modal utama seorang penuntut ilmu. Nah, pertanyaannya, Ustadz kok saya nggak cerdas ya? Itu yang bertanya Jangan saya. jangan merasa Mas. Jangan merasa. Iya. Astagfirullah. Nah, maka nggak ada manusia yang nggak cerdas. Semua manusia itu cerdas. Kenapa? Karena otak kita itu buatan Allah, bukan buatan manusia. Misalnya HP Mitonya Mas Ginan ini, HP-nya Mas terlibat ini. HP Mitonya Mas Ginan itu semakin diisi aplikasi, itu semakin lemot. HP kita semakin diisi aplikasi, semakin banyak memori yang dipakai, maka akan semakin lemot. Tapi beda dengan otak manusia. Otak kita semakin diisi, itu semakin luas. Semakin banyak mencerna, kerjanya semakin cepat. Maka itu bedanya antara otak kita dengan prosesor HP, dengan buatan manusia. Jadi gak ada manusia yang gak cerdas. Tapi terkadang manusia gak menggunakan kecerdasannya. Atau terkadang ada hal-hal yang membuat manusia itu menurun kecerdasannya. Maka Imam Syafi'i itu di lain syair beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'ahibdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi li'annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Kata Imam Syafi'i, saya itu satu waktu mengeluh kepada guruku Imam Waqi' karena lemahnya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. Hafal kitab Muwatta isinya 9.000-an hadis umur 10 tahun. Beserta matan, riwayat dan syarahnya. Imam Syafi'i. Tapi beliau ngeluh. Beliau kemudian curhat kepada gurunya, kok hafalannya lemah ya? Maka kata gurunya, tinggalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah gak masuk, gak diberikan kepada orang-orang yang masih melakukan maksiat. Jadi kita semua tuh cerdas. Kadang kecerdasan itu tertutup oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengarkan, oleh apa yang kita diskusikan. Jadi ya lihat sesuatu yang penting untuk dilihat, dengarkan sesuatu yang penting untuk didengarkan, bicarakan sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Lainnya hindari supaya kecerdasan kita itu tetap pada kondisi prima. Kenapa? Karena apa yang kita lihat mempengaruhi apa yang ada dalam pikiran kita. Itu yang pertama, kecerdasan. Jadi semua ini cerdas. Yang kedua adalah hirsun, semangat. Jadi dalam menuntut ilmu tuh harus semangat. Jangan kok waktunya nuntut ilmu ini di mana aja ya. Mau di sekolah, di kajian, di pengajian, di majelis taklim. Maka semua itu harus dengan semangat. Kenapa? Karena kalau kita semangat cari ilmunya, ilmunya masuk. Tapi kalau kita nggak semangat cari ilmu, maka ilmunya nggak masuk. Maka yang kedua adalah hirsun, semangat. Jangan semangat kalau pas cuman main futsal. Jangan semangat kalau pas nonton drakor aja. Tapi semangat di hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Yang ketiga, ijtihad, usaha. Sehingga ketika seseorang itu mau cari ilmu, ya harus ada usahanya. Harus ada usahanya. Kalau mau kita lihat bagaimana usaha ulama-ulama besar, usaha mereka luar biasa. Di antara mereka ada yang saking maunya belajar supaya nggak ngantuk, belajarnya itu sambil angkat kaki satu. Kita pernah nggak melakukan itu? Nggak pernah kita. Kadang kita belajar sambil tiduran. Astagfirullahaladzim. Ini contoh Adab not fun. Astagfirullahaladzim. Maka usaha yang kita lakukan itu harus mati-matian. Kenapa? Karena ilmu itu seakan-akan mengatakan kepada kita, i'tini kullak sa'u'tika ba'di. Berikan kepadaku, kata ilmu, semua yang kamu miliki, waktumu, tenagamu, pikiranmu, hartamu, maka aku akan berikan kepadamu sedikit ilmu dari bagianku. Jadi sebanyak apapun yang kita kerahkan untuk ilmu sebenarnya nggak cukup. Jadi kita harus berusaha maksimal. Apalagi kalau nggak usaha maksimal.
Yang keempat, bulughatun, ada biaya. Jadi sekolah, pondok pesantren, pengajian pakai biaya. Ini di cover deh. Kurang betul. Nek kersa nambahin Pak, bismillah. Nah, jadi butuh biaya, gitu ya. Butuh biaya untuk kemudian seseorang itu ada penghargaan terhadap ilmunya. Karena ilmu itu nggak murah. Uang yang kita keluarkan untuk cari ilmu itu nggak seberapa dengan ilmu yang kita berikan. Bahkan pernah ada salah satu ulama, yaitu Imam Abi Syuja. Beliau itu terkenal ulama yang hebat, mengarang atau menulis satu kitab. Itu kemudian kitabnya sampai saat ini dijadikan sebagai pedoman ilmu fikih di mazhab Imam Syafi'i. Beliau itu dalam proses cari ilmu, beliau itu orangnya miskin. Dalam proses cari ilmu bersama dengan temannya, gitu ya, misalnya saya dengan Mas Gina, itu cari ilmu dengan biaya minimal. Satu kota, para masyayikh, para ustadznya sudah diparangi untuk dicari ilmunya, untuk digali ilmu. Sampai akhirnya dapat satu kesimpulan, kita harus hijrah. Kenapa? Karena semua guru di kota ini sudah kita ambil ilmunya, kita harus pergi ke kota lain. Maka nggak ada biaya nih, nggak ada biaya. Akhirnya mereka berdua, Imam Abi Syuja dan temannya bersepakat, kita harus jual salah satu dari kita berdua untuk jadi budak. Uang penjualan digunakan untuk biaya cari ilmu. Iya. Nah, akhirnya singkat cerita, Imam Abi Syuja ini yang akhirnya dijual jadi budak. Dijual jadi budak. Temannya yang akhirnya berangkat cari ilmu ke kota lain. Dari hasil penjualan dirinya Imam Abi Syuja. Tapi alhamdulillahnya Imam Abi Syuja dijadikan budak hanya untuk jaga perpustakaan. Tapi memang orangnya itu semangat cari ilmu, usaha maksimal. Akhirnya semua buku di perpustakaan dibaca, akhirnya jadi imam besar, jadi ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Itu butuh biaya, bahkan diri sendiri itu beliau jual. Kata Imam Syafi'i, ana abdul liman alamani harfan. Aku adalah budak dari orang yang mengajarkanku satu huruf. Diri beliau seakan-akan dijual untuk membayar mahalnya ilmu yang diberikan kepada beliau. Jadi kalau kita belajar ya harus ada usaha, minimal ya bensin. Kalau ada kota infak ya kadang diisi. Kalau majelisnya gratis. Kalau di sekolah ya bayar SPP. Kalau di pondok pesantren ya bayar uang bulanan dan lain sebagainya. Yang kelima, sohbatu ustadzin. Harus dekat sama ustadznya. Harus ada kehausan untuk dekat sama ustadznya. Kenapa? Karena ketika sohbatu ustadzin, dekat sama guru, dekat sama ustadz, maka ilmunya bisa berkah. Kenapa? Karena terkadang ilmu itu gak disampaikan secara lisan, tapi ilmu itu disampaikan karena si murid mempelajari aktivitas gurunya. Oh, karena dekat melihat guru saya itu kalau minum begini, guru saya itu kalau bertemu dengan orang begini, guru saya itu kalau kemudian membesarkan hati lawan bicaranya seperti ini. Maka dengan mengamati guru, kita terkadang mendapatkan ilmu yang lebih banyak dibandingkan nasihat yang keluar dari mulut guru. Sehingga sohbatu ustadzin itu penting. Dan yang terakhir adalah tulu zamanin, yaitu waktu yang panjang. Sehingga jangan berharap kita jadi penuntut ilmu itu hanya sebentar. Bahkan status apapun kita tetap akan jadi penuntut ilmu, gitu ya. Ini ada tulisan kurang 5 menit, gitu ya. Oh, kopi dulu. Ada menuntut astagfirullah. Jangan ya. Jadi karena menuntut ilmu itu tulu zamanin, sepanjang waktu ya status kita selalu sotolibul ilmi. Status kita selalu menjadi santri. Sehingga saya yakin asatid di sini ataupun yang di atas sana itu masih berguru, masih belajar. Jadi belajar itu ya sampai kapanpun. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan ibu sampai nanti di limpahan. Sehingga ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, maka minimal kita nggak bisa seperti Imam Abi Syuja, kita nggak bisa seperti Imam Asy-Syafi'i misalnya. Maka paling tidak kita maksimalkan potensi kita untuk melengkapi 6 hal ini, gitu ya.
yaitu zakaun, kecerdasan, karena sejatinya manusia itu cerdas semuanya, ciptaan Allah. Yang kedua adalah hirsun, semangat dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah ijtihadun, usaha yang maksimal dalam menuntut ilmu. Bulughatun, biaya ataupun usaha yang dikeluarkan dalam menuntut ilmu. Sohbatu ustadzin, dekat dengan gurunya. Dan yang kelima, yang keenam terakhir adalah tulu zamanin, selalu statusnya sebagai penuntut ilmu. Maka mungkin itu, karena nanti harus ada banyak kata Ustadz Yosi tadi supaya nggak konslet. Jadi 6 hal ini yang insya Allah bisa kita sharing dari apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dan itu kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan kepada Mas Gina. Bahasa Jepangnya itu gimana? Ajinomoto.